Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita di sore hari ini. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau baik dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Di saat sore hari ini kembali lagi kami datang beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami di tempat ini ya Bapa. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan juga selamat kami yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.
saudara, di dalam hidup yang kita jalani ini Bapak, selalu ada masalah yang kita temukan, selalu ada badai hidup yang kita jalani, kesulitan selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong saya dan saudara. Untuk itu, kita tetap tenang di hadapan Tuhan.
Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semangat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya.
Pujian ini merupakan doa kami Tuhan. Kehendak-Mu terjadilah. Pimpin kami dalam seluruh rencana-Mu, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Menyadari rancangan-Mu bukan rancangan kami, tujuan-Mu bukan tujuan kami. Sehingga saat kami mengerti tujuan dan rancangan-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Bahkan kami boleh mengatakan, di bumi ini tidak ada yang keingini, hanya Engkau-lah yang kami ingini. Engkau tujuan hidup kami. Oh Tuhan, ajar kami merendahkan diri di hadapan-Mu, supaya setiap pengajaran ini kami terima, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan, dan nama-Mu dipermuliakan oleh kehidupan kami. Kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami termasuk hamba-Mu, sehingga setiap perkataan, setiap ucapan yang Hamba sampaikan melalui mimbar ini Tuhan, jadi berkat untuk setiap kami yang mendengarnya. Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba-Mu ini yang terbatas. Sanggupkan hamba-Mu untuk yang isi hati-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Saya ingin mendengarkan suaranya semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada mulanya saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertobatan menurut Injil. Apa yang diperintahkan Injil tentang pertobatan. Tapi ketika saya duduk di belakang, saya bergumul, tiba-tiba saya dengar lagu-lagu tentang lingkupiku, ya. Ini berbicara tentang pertolongan Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan. Sehingga saya mencoba merubah temanya. Tema saya atau tema yang saya sampaikan pada sore hari ini adalah kekristenan adalah sebuah perjalanan, ya. Kekristenan adalah sebuah perjalanan. Mengapa ini sangat penting bagi saudara dan saya, terutama orang-orang Kristen? Ya. Kekristenan itu bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tidak ngerti tujuan. Misalnya saudara ketemu di mall, dari mana? Jalan-jalan, pasti nggak ada tujuan. Ya. Tapi saudaraku ingin sampaikan bahwa kekristenan itu sebuah perjalanan. Dan saudaraku, untuk bisa mengerti ini, kita mengerti tujuan Tuhan menciptakan manusia. Kalau kita mengerti tujuan Tuhan menciptakan manusia, maka kita punya tujuan. Sayangnya saudaraku, banyak orang tidak mengerti tujuan Tuhan menciptakan manusia. Sehingga kira-kira tahun 80-an, ya, Rick Warren dalam bukunya yang sangat terkenal, Purpose Driven Life, ya, kita digerakkan oleh tujuan. Ya. Kekristenan digerakkan oleh tujuan. Jadi kalau kita mengerti tujuan, maka sangat sayang. Dan iblis main di sini. Iblis main. Supaya manusia tidak mengerti tujuan Allah menciptakan manusia. Sehingga kebimbangan, kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkin ada yang bertanya, apa sih tujuan Tuhan menciptakan manusia? Kalau saya baca keseluruhan buku Purpose Driven Life, ada 4 hal. Ya. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yang Roma 11 ayat yang 36. Ya, oleh Dia, bagi Dia, untuk Dia. Kita diciptakan untuk Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Yang kedua, kita diciptakan untuk segambar serupa dengan Allah sendiri. Ya. Jadi Ibrani 1 ayat 3, segambar serupa dengan Allah, ya serupa dengan Yesus. Tujuan kita itu. Kita diciptakan untuk mencari kerajaannya, kerajaan Allah. Ada pemerintahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ngerti ini, ya kita tunduk pada firman Allah, karena pemerintahan berbicara penundukan. Apapun yang terjadi, enak nggak enak, tunduk saja.
Demikian juga kita diciptakan untuk sebuah misi. Artinya apa? Setiap kita ini mencerminkan kemuliaan Allah, teladan bagi orang lain. Yang teladan bagi orang lain, bersaksi tentang Kristus melalui kita dan orang diselamatkan. Jadi kalau saya melihat Yesus yang di surga, tapi melihat pribadi kita seperti Yesus. Gak marah, ngampuni, sabar, lembut, ya, kasih, itu kita. Dan untuk sampai pada tujuan ini adalah satu proses, nggak seketika berubah, ya, nggak seketika berubah. Tapi perubahan ini pun ada waktunya. Ya, masih ingat ya, Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur, Bapakku pengusahanya, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotong. Jadi ada orang Kristen yang sampai tua nggak berubah, ya. Padahal tuntutan Tuhan berubah dan berbuah. Mungkin di luar Tuhan, karena apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita di luar Yesus, nggak mungkin kita berubah. Jadi kalau ada orang yang tidak berubah, mungkin nggak ada Yesusnya. Nggak ada Yesusnya. Jadi kalau kita ada Yesus masih berubah. Saudaraku, jadi intinya tentang Kristen adalah sebuah perjalanan. Jadi bukan jalan-jalan. Ya. Tentu perjalanan ini pasti mempunyai tujuan. Bahkan kalau kita perjalanan pasti nggak enak, ada enak, ada nggak enak. Contoh, misalnya saudara ingin ke Semarang, atau macet di jalan, nggak enak tuh. Harusnya lancar, lancar. Ternyata ada macetnya. Mungkin juga ada senggolan atau tabrakan, mungkin juga ada masalah, mungkin terbakar dan sebagainya. Pasti dalam perjalanan ada masalah. Nggak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Demikian juga kalau kita ingin mencapai tujuan, pasti Tuhan membawa yang mesti nggak enak. Atau ada enak, ada nggak enak. Pasti ada masalah. Tapi ingat, perjalanan orang Kristen ini adalah merupakan tujuan yang jelas. Setelah terima Yesus, setelah dibasuh dengan darah Yesus, ya, milik Yesus, kita berjalan. Jalan kayak itu pasti disertai Tuhan, karena kita milik Kristus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19-20, kita tebus dan milik Kristus. Kalau saudara merasa bukan milik Kristus, nggak usah dengar firman Tuhan ini. Saudara dan saya milik Kristus, dan otomatis dipelihara. Gitu. Enak, nggak enak pasti dipelihara. Demikian juga saudaraku, kalau kita ini sadar bahwa kita ini di dalam perjalanan, tujuan kita adalah Kanaan surgawi atau kerajaan Allah yang sesungguhnya nanti. Ya. Kerajaan Allah sesungguhnya, bukan di dunia ini. Bahkan saudaraku, tujuan Tuhan adalah Kejadian 1 ayat 26, ya. Kejadian 1 ayat 26, ya. Kita diciptakan segambar dengan Allah supaya nanti memerintah. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang melayang di bumi. Kamu perhatikan, jadi sejak semula, sebelum dijadikan, Tuhan juga merencanakan manusia harus segambar dengan Allah. Efesus 1 ayat 4 juga, sebelum dijadikan, manusia harus kudus tak bercacat. Efesus 1 ayat 4, kudus tak bercacat sebelum dijadikan. Ketika penciptaan, lalu ayo ciptakan manusia segambar dengan kita, Allah. Akibat dosa, ya, tujuan manusia gagal, tapi tujuan Tuhan tidak pernah berhenti. Tetap ingin manusia harus segambar dengan dirinya. Itu gak pernah dicoret, gak pernah dibatalkan, ya, karena kitab Ayub berkata rancangan Allah tidak pernah gagal. Katakan amin. Rancangan Allah tidak pernah gagal. Yang gagal kita. Sehingga saudaraku,
Kalau kita ngerti rancangan ini, saudaraku, ya kita nyerah saja. Karena kita ini buatan Allah untuk rencananya, untuk kesenangannya, untuk kerajaannya, untuk misinya, bukan yang lain. Tentu kalau kita berbicara tentang rancangan Allah ini, tadi saya katakan iblis nggak senang. Kalau kita ngerti rancangan Allah, kehendak Allah, ya, sebagai tujuan, iblis nggak senang. Dia mencoba mengaduk-aduk. Tujuanmu adalah ke surga. Bukan, kita nggak katakan demikian. Ke surga, ke surga. Bingung kita. Jadi sebab kita perhatikan bahwa tujuan kita gambar serupa dengan Allah. Jadi kalau kita nggak seperti ini, pasti ada yang salah. Nah, saudaraku, tadi saya katakan Kristen adalah sebuah perjalanan. Contohnya di Alkitab mana sih? Ada. Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13. Yuk kita baca ganti-gantian ya. Ayo kita baca. Kali ini kita baca sama-sama. Ya. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat 13. Ayat 1 yang ganjil saya, kalian yang benar, dan saya minta keras ya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2 sama-sama, 3, 2, 1. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batuan rohani yang memimpin mereka, dan batuan itu ialah Kristus. Tetapi sungguh demikian, Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang orang katakan. Saya garis bawahi ayat 6 dan ini juga contoh bagi kita di zaman akhir ini. Ya, contoh kehidupan mereka itu contoh kita. Ayat yang ke-7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Lawan sama-sama. Lakukan bercabut seperti yang dilakukan oleh Bapak. Sehingga pada suatu hari berapa? 23.000. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pakut ular. 10, sama-sama. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka bisa sampai mereka mau. 11. Semua ini telah menimpa mereka, awas sebagai apa? Contoh. Dan dituliskan untuk jadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 12. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dia butuh diri, hati-hatilah supaya dia jangan terganggu. 13 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan perjalanan perang Israel dari Mesir sampai Kanaan itu contoh bagi saudara dan saya. Contoh. Mereka ditewaskan di padang gurun, ya, kerjaan mereka yang kubur orang mati karena berdosa. Kalau zaman dulu begitu dosa habis kita. Ya, dosa apa? Habis. Tapi ada contoh. Ya. Waktu sebelum keluar, saudaraku, mereka mengalami tulah yang ke-10. Ya, orang Mesir mengalami tulah yang ke-10, di mana anak sulung akan mati. Tujuan Tuhan mengancam anak sulung akan mati adalah supaya Firaun itu mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Tulah ke-10 adalah pintu daripada rumah-rumah orang Israel dibasuh dengan darah atau
diolesi dengan darah. Atau domba disembelih, darahnya dicurah. Ini berbicara penebusan kita. Kita nggak bisa cari Allah kalau tidak ada darah Yesus. Katakan amin. Tidak ada penebusan, nggak mungkin kita cari Allah. Demikian juga saudara saya sudah lepas dari Mesir, ya, karena ada darah, jadi berangkat. Kemudian dia berang ke Laut Kosong, ke Sinai. Ternyata untuk sampai Kanaan ini Tuhan juga memberi fasilitas. Ya, nggak dibiarkan begitu saja. Ada fasilitas. Ada 3 atau 4 fasilitas yang kita mereka yang akan kita alami supaya kita sampai Kanaan. Demikian saudara saya sebagai orang Kristen yang sudah disebut dengan darah Yesus masuk Kanaan surgawi yang memerintah bersama Tuhan, ada fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Fasilitas yang pertama adalah tiang awan atau tiang api. Ya. Jadi aku begitu masuk Sinai ada tiang awan, kalau malam ada tiang api. Saya 5 kali ke Israel, jadi tahu persis penderitaan orang di padang pasir, menderita sekali. Saya 3 kali lewat Mesir, 2 kali lewat Yunani, sekali lewat Abu Dhabi, lewat bawah Yordania. Tapi kalau ketika masuk padang pasir sangat menderita. Pakai bus yang ada AC-nya pun nggak manjur atau nggak mempan, tetap panas, menderita sekali. Menderita. Apalagi kalau malam, saudaraku, itu ada tiang api karena apa? Dingin sekali, sangat menderita. Jadi di sini ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Saya kembali, ada perlindungan Tuhan, ada apa? Penyertaan Tuhan dengan tujuan supaya orang Israel yang sudah keluar dari Mesir itu harus sampai Kanaan surgawi atau Kanaan yang sesungguhnya atau Kanaan dunia. Kalau kita Kanaan surgawi. Ternyata saudaraku, banyak orang yang cukup dilindungi dan disertai. Kristen rata-rata lindungi aku Tuhan. Tuhan kreditku supaya lancar Tuhan, supaya anakku. Biasanya hanya minta itu saja. Padahal saudaraku, Roh Kudus tiang awan ini jalan. Berhenti di sini, mungkin 2 hari berangkat lagi. Berhenti setahun berangkat lagi. Ya, berhenti sini. Jadi tiang awan itu berjalan. Dan orang yang keluar dari tiang awan ini habis celaka. Intinya apa? Ada penyertaan, ada perlindungan, dan juga ada tuntunan. Kita dituntun supaya sampai dituntun. Dan banyak sekali orang Kristen yang lepas dari tuntunannya, mau jalan sendiri. Acara apapun kadang-kadang nggak mau tanya Tuhan, karena kok hawa nafsu sendiri, jalan sendiri, keputusan sendiri, nggak tanya Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita berbicara tuntunan Tuhan, Tuhan menuntun oleh firman-Nya. Kalau zaman sekarang ini, Roh Kuduslah yang menuntun kita maju, kiri, kanan, ya, Roh Kudus. Tapi kadang-kadang Roh Kudus nggak terdengar dalam kehidupan kita karena apa? Kita banyak daging. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 17. Selama kita ada kedagingan, Roh Kudus nggak dengar, kita jalan sendiri. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan apa? Roh. Beda. Roh menuntut kita, daging lebih kuat. Sehingga mengapa kita semua banyak matikan daging, pertengkaran, persisian, iri hati, dengki, dendam, percipraan harus dimatikan. Sulit ya, memang sulit. Tapi asal kita mau bisa. Kalau asal kita ngerti tujuan Tuhan, kita bisa. Kalau tujuan kita sendiri ya nggak bisa ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena ini bertentangan sehingga kamu setiap kali melakukannya
lakukan apa yang kamu kehendaki. Kita belajar dulu. Jadi kadang-kadang kita sampai karena daging kita kuat, pertengkaran, perselisihan, iri, dengki, dendam, percikan, pemecah, sehingga kan nggak nyampe. Sehingga saudaraku, saya harapkan kita ini yang sudah bertumbuh, artinya sudah terima Yesus, sudah ada Roh Kudus, ya kita belajar pelan-pelan, pasti bisa. Karena apa? Ngerti tujuan Tuhan. Aku ini bukan di dunia ini. Jadi saudaraku, selain kita ini dilindungi, disertai, tapi juga dituntun. Tuntunan Tuhan ini gak selalu enak. Tapi tuntunan Tuhan ini pasti menurut kebenaran. Tuntunan ini pasti baik. Contoh. Coba Lukas 4. Tuhan Yesus ya, Lukas 4. Ayat yang ke-4. Ayat 3. Oh, ayat pertama dulu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh siapa? Sama-sama. Oleh siapa? Roh Kudus ke padang gurun. Jadi Yesus nggak dibawa ke mall, ya. Yesus nggak dibawa yang enak-enak ke padang gurun. Tujuannya apa itu? Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa dan sering waktu lapar. 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruh batu itu menjadi roti. Saya tidak bolehkan semuanya baca sendiri, tapi iblis ini menggoyahkan rencana Allah. Iblis ini, mengapa Roh Kudus membawa ini? Kuat nggak bertahan firman Allah atau enggak? Ya. Tapi Yesus bisa membalas. Ada tertulis, pegang firman Allah, kita menang. Selama kita pegang maunya sendiri, kita kalah. Ya. Jadi sebab itu jelas sekali bahwa Roh Kudus itu pasti membawa yang benar. Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berikutnya, Ia memberikan aku di padang yang rumput hijau. Enak ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Enak, masih enak. Ya, ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku sama-sama di jalan yang benar. Di jalan yang benar, pasti benar. Meskipun nggak enak, pasti benar. Katakan amin. Pasti benar. 4. Sekalipun aku berjalan, tadi saya minta, sekalipun aku, ya tadi kita nyanyikan, nanti kita nyanyi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Selama kita yakin ada penebusan dari Tuhan Yesus, kita milik Kristus, Tuhan sama menuntun kita. Sekalipun ada bahaya, pasti jalan yang benar. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya merasakan, saudaraku, setelah saya terima Yesus, ternyata masalah itu bertubi-tubi. Saya cukup berat menghadapi macam-macam, baik pribadi, keluarga, maupun gereja, macam-macam. Saya kuat karena apa? Saya milik Kristus, saya ditebus. Yakinlah, masalah-masalah yang saya hadapi ini tuntunan Tuhan. Ya. Tuhan semua untuk saya. Saya kuat karena apa? Saya pegang. Kalau Tuhan yang menuntun pasti benar. Katakan amin. Asal kita jangan keluar. Jadi yang pertama, saudaraku, fasilitas yang pertama adalah tiang awan, tiang api. Tujuannya apa? Melindungi, menyertai, dan apa? Menuntun. Tuntun. Saya bisa cerita seperti ini karena mengalami.
masalah cukup banyak bagi saya. Tapi saya yakin saya anak Allah. Saya ada Roh Kudus. Saya ditebus. Saya milik Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai saya. Hal yang paling berat sekalipun pernah saya alami, saya alami. Sehingga setelah saya berkumpul seperti ini, hanya meninggalkan sesuatu, menyaksikan sesuatu bahwa kalau kita berpegang bahwa kita milik Tuhan, ditebus dengan darah Yesus, kita bisa sampai. Asal yakin ada penyertaan Tuhan. Asal kita jangan keluar dari tiang awan. Itu yang pertama tadi. Fasilitas pertama yang Allah berikan adalah tiang awan, tiang api atau Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi ini kekristenan ini adalah perjalanan dibawa kemana-mana, dibawa oleh tiang awan kemana-mana. Ya. Saya sering cerita, Roh Kudus ini membawa kita kepada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi saudaraku, saat kita ngikutin saja, pasti sampai. Kenapa? Tadi dikatakan, dia menuntunku ke jalan yang benar. Jadi yang pertama adalah tiang awan, tiang api, tuntunan Tuhan, perlindungan, penyertaan, dan tuntunan. Yang kedua, saudaraku, apa yang Allah berikan, fasilitas apa lagi yang diberikan kepada kita? Saya ingin sampaikan ini mungkin cukup berat, tapi yakinlah ini kebenaran. 1 Korintus 10:13. Ketika di padang gurun itu mengalami banyak masalah. Kekristenan begitu lahir baru pasti penuh masalah. Ya. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Sehingga selama kita ini ada dalam Kristus, milik Kristus, sudah dibayar dengan darah Yesus, mengerti tujuan, yang paling ngerti tujuan. Ya, ngerti tujuan. Dampaknya adalah Tuhan sedang membentuk kita melalui masalah-masalah yang ada. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan memberikan ke kamu mencobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia membiarkan kamu kepadamu jalan yang keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan berikan satu paket, dibiarkan oleh cobaan, dan kedua ada jalan keluar. Siapapun kita, kalau kita di dalam Kristus, sudah ditebus dengan darah Yesus, milik Tuhan, kita sedikit untuk melihat masalah. Tujuannya apa? Serupa dengan Allah, serupa dengan Yesus. Jadi tujuan cobaan-cobaan ini adalah supaya kita berubah. Mungkin kalau saya nggak mengalami masalah-masalah, mungkin juga masih kasar. Saya masih ingat dulu zamannya saya masih di sekretaris pribadi Menteri Transmigrasi. Berapa orang yang saya pecat, berapa orang yang saya maki, berapa orang yang saya buat tidak adil. Berapa orang yang saya rugikan, menang sendiri. Tapi untuk membentuk saya supaya saya ini bisa lembut, bisa murah hati, bisa ada pengampunan. Kadang-kadang lewat masalah cukup berat. Saudara nggak mungkin bisa mengampuni kalau tidak melalui orang yang melawan kita. Saya diperhadapkan dengan orang yang melawan saya. Apa yang saya alami, saya dilawan. Semua dilawan.
Pertama saya lawan. Tapi lama-kelamaan saudaraku, karena ngerti firman Tuhan, ya, ternyata saya dimerdekakan. Yang lawan-lawan hilang. Akhirnya saya ampuni. Karena Yesus mengatakan ampuni mereka 70 kali 70. Supaya Tuhan, kalau tetap dalam firman-Ku bisa. Ya, coba Yohanes 8 ayat 31-32. Kalau kita tetap dalam firman Tuhan pasti bisa. Kecuali kita nggak mau baca Alkitab, ya. Yohanes 8:31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap terus-menerus dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku, ayat kedua, dan kamu akan mengatai kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sangat sulit, tapi kalau kita tetap dalam firman Tuhan, sangat sulit, apapun bisa. Sehingga ada orang yang mengatakan, Pak Sugeng itu bodoh, dimakiin, diam saja, ditipu, ngampuni. Saya sering ketipu nih, banyak ketipu, ya. Tapi saya yakin saya di dalam Tuhan, ada darah Yesus, ada milik Kristus, ngerti tujuan. Apapun yang jadi ada jalan keluar. Kecuali kalau saya nggak ngerti tujuan. Hidup saya supaya kaya, hidup saya supaya diberkati, supaya pabrik saya 5 misalnya. Nah itu tujuan. Tujuan saya adalah serupa dengan Kristus dan ngerti tujuan saya kerajaan surga. Dan inilah yang keamanan kita, kemenangan kita ngerti tujuan. Selama kita tidak mengerti tujuan, kita kalah. Seolah-olah tujuan kita di dunia ini. Sakit, gak sembuh-sembuh. Kenapa ya? Tujuan saya kerajaan surga. Dunia amat, sakit gak sakit, tujuan saya kerajaan surga. Banyak contoh-contoh yang saya alami selalu. Karena saya ngerti firman Allah, terus-menerus belajar firman Tuhan, terus-menerus belajar firman Tuhan, dan alami firman itu saya bisa. Kalau saya selama lepas atau tidak berjalan tidak mengerti firman Tuhan, saya kalah. Selain ada Roh Kudus yang menuntun, kita juga belajar firman Tuhan. Sehingga saya harapkan, saudaraku, kalau masalah-masalah ini ya pegang firman Tuhan. Apa sih rencana Tuhan atas sakitku ini? Apa sih rencana Tuhan atas masalahku ini? Apa sih? Satu contoh, saudaraku, contoh. Sepeninggal istri saya ini kadang-kadang berdoa, Tuhan, untuk apa sih hidup di dunia ini? Saya ingin pulang. Saya ingin pulang, ketemu Bapak, memerintah bersama Bapak. Jadi arah saya tujuan, ingin cepat pulang Tuhan. Jadi, berkali-kali saya minta, ingin cepat pulang. Untuk apa sih? Ambisi gak ada, ya. Ingin kaya juga enggak, ingin terkenal juga enggak, inginnya pulang. Karena saya pegang Filipi 1:21, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan, karena ketemu Tuhan, itulah untung kita. Tapi satu kali, saudaraku, bukan suara sih, dorongan Tuhan. Kalau masih diberi kesempatan hidup, ya, itu berarti apa? Masih ada hal-hal yang benar-benar dibereskan Tuhan. Yang kedua, akan dipakai Tuhan. Coba baca Roma 2 ayat yang keempat. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Jadi kalau saya masih hidup, diberi kemurahan untuk hidup, untuk bertobat. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya khotbahkan di sini tentang bertobat menurut Injil. Tapi saya ingin sampaikan dulu, bertobat ini bukan dari perbuatan. Perbuatan gampang, saya nggak nyuri lagi, saya nggak berzina, bertobat. Tapi pertobatan yang ingin sampaikan ini adalah metanoia, perubahan pikiran sampai ngerti rencana Allah. Itu bertobat. Jadi kalau saudara nggak ngerti rencana Allah, belum bertobat. Ngerti rencana Allah. Jadi saya sadar mengapa Tuhan izinkan saya hidup.
supaya saya benar-benar mengerti rencana Allah. Apa sih rencana Allah? Serupa dengan Yesus, masuk dalam kerajaannya, memerintah bersama dengan Dia. Ya, kita sebuah misi. Ternyata saya belum sama sekali atau belum sepenuhnya. Jadi Tuhan izinkan masih hidup. Atau yang kedua, mungkin ingin jadi berkat bagi orang lain. Kalau saya bayangin kalau saya mati, aduh, tanggung saya banyak aja kan. Banyak sekali ya, saya bantu. Jadi kalau kita masih diberi hidup, tidak mesti bersaya, itu adalah sebuah bertobat. Tidak hanya bertobat dari hal-hal yang perbuatan, nyuri, bohong, zina, bukan itu. Agama yang lain seperti itu. Tapi pertobatan yang benar adalah mengerti rencana Allah, mengerti pikiran Allah. Dan itu nggak semudah balik tangan, karena apa? Bukan firman Tuhan. Jadi saya ngerti apa sih tujuan saya hidup di dunia ini. Kalau saya ingin tetap jadi berkat, kalau saya ingin ubah hidup saya, setuju Tuhan, saya tetap mengikuti jalan-jalan. Nah, saudaraku, jadi ternyata masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini masalah untuk merubah hidup kita. Kita bisa mengampuni kalau ketemu orang yang tidak mengampuni. Misalnya saja contoh, dulu kalau saya diselip mobil atau saya kejauh sekali saya kebut lagi supaya dia pepet. Sekarang sampailah mungkin orang ini buru-buru harus ada sesuatu yang dikejar sama. Terus aku apa saja lah, misalnya mertua tuh marah, masih dibalik itu rencana Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, lemah lembutan, ketaatan, kebaikan, dan penguasaan diri. Itu enggak instan mbak tangan. Kadang-kadang diperhadapkan dengan masalah. Oh kurang kasih, oh kurang lembut, kurang murah hati, dan masalah. Tapi puji Tuhan, masalah seberat apapun, jadi Tuhan mencarikan jalan keluar. Katakan amin. Ada jalan keluar, satu paket. Masalah diizinkan, ada jalan keluar. Jalan keluarnya cara Tuhan, bukan cara kita. Maunya cara kita langsung instan, nggak bisa. Pasti ada jalan keluar, ada jalan keluar. Asal mengerti tujuan. Katakan amin. Mengerti tujuan. Ya tadi saya minta bahwa sekalipun ada badai, topan, menerpa, tangan Tuhan tetap menolong kita mengerti tujuan. Fasilitas yang ketiga, ketika orang Israel sampai di Sinai, tidak hanya ada tiang awan yang bisa menyertai, melindungi, dan menuntun. Banyak masalah-masalah, tapi banyak orang yang dari masalah ini kalah. Kenapa saudaraku? Saat kita mengalami masalah-masalah ini, Tuhan ingin dalam hatimu ini manusia lama atau manusia baru, roh Mesir atau roh Tuhan. Kan banyak di antara kita, meskipun kita kadang-kadang roh yang lama masih ikut. Untuk melepaskan ini masih pilihan kita, mau atau tidak. Kalau ini tadi lupa, Roma 8 ayat 2, Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Mengapa Tuhan izinkan masalah-masalah terus? Ini saya lupa tadi, saya sampaikan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi, perjalanan kita menuju ke kanan surga itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa sama apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk apa sama-sama mengetahui apa yang ada di hatimu. Jadi apakah engkau pegang pada perintahnya atau tidak? Jadi coba-coba ini milih jatuh atau tidak tergantung kita. Dan rata-rata orang Israel banyak jatuh. Saya harapkan kalau saudara mengerti firman ini jangan jatuh, karena Tuhan menyertai kita. Seberat apapun Tuhan menyertai kita.
Tujuannya adalah supaya kita memuji, ini roh Mesir atau roh Tuhan. Ya. Tuhan gampang mengeluarkan orang Israel dari Mesir, tapi manusia Mesirnya belum hilang. Kadang-kadang lewat cobaan-cobaan ini coba dikeluarkan Tuhan. Pilih Tuhan atau Mesir, Tuhan atau Mesir. Ini kaitannya dengan yang kedua tadi, masalah-masalah. Saya syukur bahwa masalah ini satu paket, izinkan masalah, tapi ada jalan keluar. Tentang jalan keluar ini, kapan-kapan saya sampaikan, karena ini subjektif, tapi kapan-kapan. Tapi kita masuk yang ketiga. Fasilitas yang ketiga adalah berkat Tuhan. Kalau kita ngerti, ya, ada perlindungan, ada penyertaan, ada tuntunan. Yang kedua, yakin bahwa masalah-masalah kita lebih utamakan Tuhan daripada Mesir. Ada berkat. Ada berkat. Meskipun sebelum mengalami diberkati, karena apa? Ini tujuan Tuhan kok, masuk kanan surga itu ada rencana Tuhan. Ya. Apa terjadi? Ketika di padang gurun itu ada barbecue, roti-roti datang setiap hari, diberkati. Kalau nanti tujuan Tuhan pasti diberkati. Kalau tujuan kita sendiri untuk dunia ini sangat sulit. Ngerti tujuan Tuhan, aku harus gambar serupa dengan Allah, harus masuk dalam kerajaannya. Aku memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, aku harus memuliakan Tuhan. Tujuan itu. Masalah pasti diberkati. Kita juga orang Israel yang di Mesir itu diberkati. Ada roti mana, ada telur. Barbecue itu setiap hari. Enggak itu saja, air minum. Musa mukul tebing keluar air. Tidak itu, Musa setiap hari makan roti, daging, ikan, telur, burung puyuh. Makanan ayam burung panggang burung. Pasti kita diberkati karena kita ngerti tujuan Tuhan. Sudah berbahagia kita mengerti firman Tuhan ini. Karena Kristen adalah perjalanan. Demikian cukup kalau kita perhatikan, Tuhan pasti memberkati kita. Apapun masalahmu, Tuhan pasti memberkati kita. Sehingga firman Tuhan, jangan bersungut-sungut. Karena yang bersungut-sungut, berapa orang dipakut keluar dan mati. Macam syukur apapun terjadi. Ya, syukur. Saya bisa ngomong ini kan saya ngalami. Saya syukur dihina orang, dijelekin. Syukur. Ditipu orang, syukur. Saya nggak pernah ngeluh tuh. Syukur. Yang paling ngadu. Yang paling jangan ngadu Pak Manu. Saya ditipu. Saya ditipu lagi. Orang sudah tolong ditipu lagi. Aduh, berkali-kali. Tapi sekarang syukur kenapa aku disertai Tuhan. Ucapan syukur ini mengandung puasa. Berarti apa? Tahu kedaulatan Tuhan, Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, pasti menyertai hidup saya. Tidak hanya masalah makanan, roti, air minum, burung puyuh, itu diberkati perjalanannya, dilindungi terus. Tapi jangan sampai saudaraku, kita diberkati bergantung pada berkat. Kan banyak orang ketika diberkati lupa tujuan. Ingat berkatnya. Ingat saudaraku, kalau kita diberkati pasti untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang yang diberkati tambah pelit. Ya. Bahkan terikat oleh materi, cinta uang. Akibat cinta uang, akar segala kejahatan. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17, jangan lepas.
berikanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, orang-orang yang diberkati secara materi. Ya. Saya juga kesentuh firman Tuhan. Ya. Agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan, dengan kepada Allah, dan tetap berharap kepada rencana Allah. Ya. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk yang terjadi. Pemberian Tuhan itu kita nikmati, makan dan minum, bisa kerja itu kita nikmati. Tapi jangan sampai terikat oleh berkat ini. Terikatlah pada si pemberi. Berikutnya 18. Perikatlah agar mereka itu berbuat baik. Jadi orang diberkati berbuat baik, nolong orang. Menjadi kaya dalam kebajikan, perbuatan baik, ya. Suka memberi dan apa? Membagi. Yang pelit pasti bukan dari Tuhan. Karena orang pelit gak masuk surga, ada ayatnya. Suka memberi, membagi. Karena apa? Orang diberkati itu menjadi berkat. Jangan terikat oleh berkat itu, terikatlah pada rencana Allah. Kenapa kita harus membagi? Kenapa membagi? Orang yang memberi kepada orang lain, misalnya memberi pertolongan pada orang lain, berbuat baik, orang ada berkatnya. Ayat yang ke-19. Dan dengan demikian kita berbuat baik, berbuat baik, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk apa? Sama-sama mencapai hidup yang diberkati. Bisa saja kita diberkati karena tamat nggak masuk surga, bisa. Pemberianmu tidak sia-sia. Berkati orang tidak sia-sia. Katakan amin. Jadi jangan sampai kita terikat oleh berkat. Di gereja saya melihat ada orang yang terikat oleh berkat, memberi sekadarnya, ya, nolong sekadarnya, nggak peduli dengan orang-orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang kita bantu. Tapi kalau kita diberkati untuk nolong orang lain, yakinlah kalau kita sudah dalam trik Tuhan, ngerti kehendak Allah, diberkati, kita pasti menolong orang lain. Katakan amin. Jadi kalau saudara akhirnya pelit, menutup diri, ya, akhirnya apa? Suka tinggi hati, sombong, merasa hebat, hati-hati, ya, bisa berkatnya dicabut. Ada kemungkinan, saudara, mengapa kita diberkati? Tuhan tahu keadaan kita. Ya. Mungkin kalau diberkati, dia pasti lari dari rencana Allah. Nah, saya diberkati kenapa? Kalau saya diberkati, pasti tahu rencana Allah. Dan kita berjalan. Kalau enggak, saudaraku, ya mungkin, mengapa aku doa sampai jengking-jengking kok nggak diberkati? Tuhan tahu kelemahan kalian. Kalau diberkati, hilang nih. Kalau diberkati, lari nih. Sehingga kadang di stop. Tapi ingat, ada jalan keluar. Katakan amin. Ada jalan keluar. Jadi aku, masalah-masalah badai, cobaan, ujian, tantangan, dan sebagainya. Kalau kita ngerti tujuan rencana Allah, kita aman. Modalnya adalah darah Yesus. Ya, milik Allah. Dituntun, dilindungi. Dan bahkan juga Tuhan izinkan diuji, dicobai, diubah hidup kita melalui ujian-ujian ini. Ya, Allah ngerti tujuan. Pasti saudara, kalau kita ngerti tujuan, Allah senang. Pasti diberkati. Saya berdoa, semoga firman yang pendek ini berubah hidup kita. Amin. Berubah hidup kita. Kita udah capek gereja-gerejaan, capek. Di sini sampai di rumah masalah lagi, capek. Mungkin juga pulang dari sini kalau sembuh sakitnya bisa, karena ngerti tujuan Tuhan. Bisa. Amin. Ngerti. Mengapa nggak sembuh-sembuh? Kan nggak ngerti rencanaku sih. Jalan sendiri. Pertanyaan Tuhan nyata, saya nyata. Sedikit cerita. Setiap malam atau malam tertentu kadang-kadang ada suara, Mas,
Saya kan tidur sendirian gitu. Mas, siapa yang manggil? Saya keluar duduk di sofa. Saya lihat pembantu saya nggak keluar, kok ada yang manggil? Saya duduk di sofa. Pagi-pagi saya cerita dengan Jojo, Bapak aku nggak takut, ada Tuhan. Saya dilindungi Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Nggak takut saya, nggak takut mati, nggak takut hantu. Karena apa? Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang bukan. Ayat mana itu? 1-2 Timotius 1 ayat 7 ya. Saya lupa tuh. 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang damai sejahtera. Tolong tarikan 2 Timotius 1 ayat 7. Coba 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Kasih dan tertib hidup kita. Amin. Bukan sekedar takut. Aduh takut. Nggak ada. Kasih dan ketertiban. Percayalah kalau pagi sore ini kita mendengar firman Tuhan ini dan ambil keputusan. Tuhan, aku ingin masuk dalam rencana dan kehendak-Mu. Pasti aku dilindungi, pasti aku dituntun, pasti aku disertai. Engkau sedang membentuk aku oleh masalah-masalah yang ada. Masalah-masalah itu masalah biasa, tidak melalui kekuatanku. So, hasilnya adalah aku akan serupa dengan Yesus. Yang terakhir, saudara, dikatakan bahwa apa? Pasti kita diberkati. Pasti diberkati kita. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, Kau tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, Kau tak gentar, sebab Kau di sisiku. Ya kita main berdiri, kita berdiri nyanyi. Tadi apa tadi? Tadi. Sebentar sih kerja. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau. Yuk dari depan, kita dari depan. Sekalipun katakan. Aku
Kekristenan adalah sebuah perjalanan. Mari Tuhan berjalan bersama kami. Tujuan kami adalah menyenangkan hati Allah. Tujuan hidup kami adalah serupa dengan Yesus. Tujuan hidup kami adalah masuk dalam kerajaan, mencari kerajaan-Mu beserta kebenarannya. Tujuan kami adalah sebuah misi. Mari Tuhan, kalau kami mengerti rencana-Mu ini Tuhan, Engkau pasti menyertai hidup kami. Pasti Engkau melindungi, menuntun, menyertai hidup kami. Engkau sedang membentuk kami supaya kami serupa dengan Yesus, supaya roh Mesir yang ada pada kami tinggalkan. Menyadari selama perjalanan bersama dengan Tuhan ini, Engkau sedang menguji kami, apa kami taat pada firman atau tidak. Tapi sore ini Tuhan, kami taat pada firman-Mu Tuhan. Ulama syandini takalapas, ulama kalapasandana. Demikian juga Tuhan kami, setiap masalah-masalah yang kami hadapi masalah biasa, tidak melampaui kekuatan kami, karena roh yang ada dalam hidup lebih besar dari dunia ini. Kami pasti menang Tuhan. Ulama sikirata kalam. Mungkin di antara saudara ada masalah-masalah, tapi kau bersungut-sungut, tidak bisa mengampuni. Mungkin juga ada perzinahan, mungkin juga ada hal-hal dunia yang ada. Ayo hari ini lepaskan, 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 lepaskan semua, lepas. Roh pertengkaran, roh persisian, iri hati, dengki, dendam, percideraan, kepahitan, aku tolak dalam nama Yesus. Aku tolak dalam nama, aku tolak dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, menuntun kami. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan syukurnya. Jika sudah, mari sama-sama kita berikan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah memberkati kami di sore hari ini Bapak.
Kami semua yang berada di tempat ini siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa, dan kiranya Kau memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami semua boleh kuat melewati setiap ujian dan cobaan yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang taat dan tahan uji di hadapan-Mu Tuhan. Sertai kami, pegang tangan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sampai di tempat tujuan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang seturut dan serupa dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk Bapak terkasih Pendeta Sugeng Prasetyo yang sudah menyatakan firman-Mu bagi kami di sore hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi, setiap sertai beliau senantiasa Tuhan, berikan kesehatan yang baik Tuhan, pakai beliau senantiasa untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di saat sore hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami untuk ucapan syukur kami atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami di sore hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di jam yang sama dan di tempat yang sama. Jangan lupa datangnya anak-anak. Oke, saya persilakan bagi Ibu untuk bangkit berdiri. Kita siapkan kita untuk menerima berkat Tuhan.
menerima doa berkat, mari kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.